Ya, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Untuk di dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena luar biasa Tuhan sudah menolong kita. Sepanjang bulan yang ke-8 Tuhan sudah berkati, dan hari ini kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkati kita melewati perjalanan waktu yang tidak mudah kita lewati, dan kita ada sampai karena anugerah Tuhan, dan kita percaya bahwa hari ini juga hari yang Tuhan beri bagi saudara dan saya untuk kita mau ada dalam rumah Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Baik Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi ini dengan menyatakan sebuah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Dialah Bapa yang mulia. Kita tahu bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kita ada sampai hari ini karena kepedulian Tuhan yang tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Kita akan pujian dengan apa kan kubalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Semua ada karena anugerah Tuhan, semua ada karena kebaikan Tuhan. Perjalanan hidup yang kita jalani bukan sesuatu yang mudah, tapi waktu kita ada pada hari ini, kita tahu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Oh, hidupku dalam-Mu. Katakan sama-sama, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku. Segenap hatiku. Amin. Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Hidup adalah karena anugerah. Bersyukurlah untuk waktu yang sudah kita lewati. Bersyukurlah untuk perjalanan kehidupan yang tidak mudah kita lalui. Tapi kita ada sampai hari karena semua anugerah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan? Gak ada saudara sekalian. Kecuali kita katakan kita mau menyembah Tuhan lebih dalam, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh. Kita tahu waktu-waktu untuk kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Datang bukan dengan sebuah kemegahan dan kebanggaan, tapi datang dengan sebuah ketundukan, ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita ada, semua karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama, dengan apa Tuhan kami mau balas kebaikan-Mu. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Gak ada selain kita bersyukur kepada Tuhan. Segenap hati mari sembah Tuhan, menyembah Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya. Mari siapkan hatimu untuk masuk hadirat Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Sembah Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Menyembah-Mu yang ku nampak hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Menyembah-Mu dan ku nampak. Mari sama-sama arahkan hatimu, terima hadirat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dan ku tersungkur Tuhan.
dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Bapa, semua anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami mau tersungkur di bait-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kiranya terimalah pujian penyembahan kami hari ini. Dengan apapun kami datang Tuhan hari ini, kami membalas semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang baik atas hidup kami. Oleh sebab itu berkati kami semua, berkati ibadah ini. Turunlah urapan kuasa-Mu atas semua kami, atas kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Karena ibadah pada pagi hari ini kami alatkan dan kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tapi berdiri saudara-saudara sekalian, kita akan bacakan pengakuan iman bala keselamatan yang dipimpin oleh Mayor Nita Mulia kita sekalian. Tuhan berkati kita. Baik, kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan di halaman 400. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Iya, saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita karena Tuhan sungguh luar biasa memelihara hidup kita. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 186, Hanya Padamu ya Tuhan hatiku rindu terus.
lama baru dinyanyikan katanya Pak Roni ya. Saya percaya kita masih tetap mau puji Tuhan. Pujian berikutnya di dalam kor Balak Selamatan nomor 84. Iya, nomor 84. Kemudian kor nomor 154, 132, 203. Bersama mengikut bendera, maju dengan berani. Majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih. Baik di gunung, lembah dan padang tandus, dimanapun saja. Prajurit salib maju terus kata namanya. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani. Majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih. Baik di gunung, lembah dan padang tandus, dimanapun saja. Prajurit salib maju terus karena namanya. Haleluya. Ya, saya percaya hari ini kita semua melimpah dengan sukacita. Masih ada pujian ya. Kalau ada yang mulai dance sama saya di tempat ini, silakan. Mau goyang dangdut, silakan kita nyanyikan suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdiri. Mari Cilidia, Ibu Anton, monggo. Marilah di depan ini. Shalalalalala, shalalalalala.
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 namanya dimuliakan. Jalalalala, jalalalala, oh, hey, 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 jalalalala, jalalalala, oh, jalalalala, jalalalala, oh, hey, 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 jalalalala, hey, hey, jalalalala, oh. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 namamu dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, Hey, 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 hey. suka-sukamu Yo, 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 yo. suka-sukamu Tuhan, Hey, 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 hey. suka-sukamu Dan, 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 dan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Namamu dimuliakan, namamu dimuliakan, namamu dimuliakan. La, 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 la. Hey, 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 hey. Jalalalala, jalalalala, oh, Hey, hey, hey. jalalalala, jalalalala, oh, 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 hey. jalalalala, jalalalala, oh, jalalalala, jalalalala, Haleluya. Ya. Satu pujian lagi. Terakhir, belum capek ya? Baiklah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya, amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, 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 oh. Hanya padamu hatiku percaya.
berlimpah. Baiklah, kita akan membawa persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, ada persembahan sukarela kita dan juga pembangunan. Mari berikanlah dengan penuh sukacita. Nyanyian nomor 427, kita akan menyanyikan. Saya akan beri kesempatan mulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri saya dengan tertib. Kita membawa dengan pengucapan syukur. Kita nyanyi 427. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Kita menyanyi ayat yang keempat. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri. Kita mau membawa persembahan dan kehidupan kita. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu bahkan sepanjang bulan Agustus Tuhan telah pelihara kami. Kami boleh ada di hari yang ketiga di bulan September ini Bapa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh bekerja, berusaha. Kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami, sekolah dan kuliah, semua karena Tuhan. Maka patutlah di hari perhentian-Mu, kami mau datang bersyukur dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur karena berkat-berkat Tuhan cukup dalam kehidupan kami. Engkau sediakan tiap-tiap hari berkat-berkat baru. Dan hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami. Baik persembahan perpuluhan kami, persembahan mingguan. Ada yang memberikan persembahan ucapan syukur mereka, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Mayor Selamat. Tuhan memberkati kehidupannya dalam lanjut usia yang dia boleh jalani Bapa.
Kami bersyukur untuk teladan kesetiaannya beribadah. Tuhan juga akan memberkati. Kami juga yang lain membawa persembahan-persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau suci kuduskan semua persembahan yang telah kami berikan dengan rela. Kami percaya Bapa, kami tidak kekurangan. Karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan-keperluan kami sepanjang bulan yang kami akan lalui. Oleh sebab itu Tuhan, iman kami kepadamu, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna di bulan yang baru ini Bapa. Kami serahkan semua jemaat Tuhan, mereka kembali bekerja, berusaha, Tuhan akan memberkati mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka giat bekerja, sebab kami percaya tidak sia-sia. Karena Allah berjanji, pada saat kami bekerja dengan sungguh, maka Allah sumber segala berkat akan memerintahkan tercurah atas setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit Tuhan. Biarlah Tuhan lawat mereka hari ini. Tuhan berkati mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan akan tolong, ada Tante Santoso, ada Bapak Sui, ada Ibu Sindong. Kami bawa semua orang tua kami ini Tuhan. Engkau lawat mereka hari ini, damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Dan kami khusus berdoa, mereka yang sedang menggumuli akan sakit yang mereka alami. Khususnya bagi anak kami Brian, kami minta terus Tuhan kemuliaan-Mu turun atas hidupnya. Kami akan melihat bahwa Tuhan ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, iman kami taruh kepada Tuhan. Kami percaya bagi penyakit apa yang dialami oleh Brian akan mendatangkan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan juga bagi keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang diusahakan kami percaya Tuhan turut campur tangan. Dan kami tahu Tuhan yang mengatur segala kesehatan daripada anak kami Brian. Dan Tuhan melakukan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk Cilidia. Tuhan juga tolong Bapak, terima kasih. Ada pemulihan-pemulihan Tuhan atas semua yang dialami. Dan kami percaya juga Tuhan kesembuhan sempurna. Tuhan akan nyatakan, kemuliaan Tuhan akan Engkau nyatakan dari semua sakit yang dialami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berkuasa sampai hari ini. Lakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang berserah dan berseru kepada Tuhan. Mungkin ada yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan juga tolong mereka hari ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan jamah mereka Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur juga Tuhan hari ini. Tuhan juga tambahkan usia bagi Ibu Anton. Terima kasih Bapa. Tuhan terus memberkati kesehatan, kekuatan Tuhan berikan baginya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami. Tuhan berkati mereka. Ada Dokter Elda, Tuhan berkati. Ada keluarga Tobias, Tuhan berkati. Ada saudara Dana dan saudara Edwin, Tuhan berkati. Mereka harus terpisah karena pekerjaan-pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Ada anak-anak kami Tuhan. Ada Renaldi di Jakarta. Ada Edgar yang menuju ke Makassar, Tuhan juga akan memberkati. Tuhan tolong mereka Bapa, selamatkan mereka kemanapun mereka pergi bekerja berusaha. Dan mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan juga memberkati mereka saat mereka pergi bekerja keluar dari kota Surabaya ini. Dan Tuhan hantar mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Untuk pertolongan-Mu, pelayanan Tuhan di tempat ini boleh berjalan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau satukan hati kami untuk melakukan terus pelayanan-Mu di tempat ini. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terus terjadi di tempat ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan memberkati. Tuhan tolong Presiden dan semua jajarannya. Biarlah Tuhan terus mampukan menyelesaikan tugas panggilannya Tuhan memimpin negara ini. Dan biarlah Tuhan pada tahun depan, pada saat kami akan memilih pemimpin yang baru, Tuhan sediakan yang terbaik. Berkati juga kami yang ada di kota Surabaya, kami boleh bebas beribadah. Tuhan berkati pemimpin di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan balak selamatan di teritori ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan siap dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penuntun, firman-Mu adalah suluh pelitah dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kiranya Kau suci hati pikiran kami menerima berkat firman-Mu dan berkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup.
kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang lain. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita merasakan benar-benar kita diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak sia-sia kita bangun pagi-pagi ke tempat ini. Tapi pulang kita membawa kekuatan, kita membawa berkat daripada Tuhan yang memberi kita pertolongan sepanjang minggu ke depan. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Di rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
hadirat Tuhan hari ini. Dan nikmati akan berkat Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Selamat pagi. Kayaknya soalnya lebih bergema gitu ya. Baik, pagi hari ini saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita mau kembali belajar dari beberapa bagian-bagian firman Tuhan, di mana kita tahu pada bulan September ini kita masuk dalam sebuah acara-acara khusus. Kalau hari ini kita ada Mezbah Perpuluhan, maka minggu depan saudara-saudara sekalian di dalam seluruh gereja Bala Keselamatan maka akan dilaksanakan namanya ibadah persembahan seminggu sangkal diri. Gitu. Jadi penting bagi kita saudara-saudaraku pada hari ini untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan persembahan-persembahan kita dengan lebih baik. Karena apa saudara-saudara? Karena kita akan belajar dari firman Tuhan bahwa persembahan itu menjadi penting atau tidak penting atas hidup kita. Begitu. Nah Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, hari kita mau belajar dari satu bagian Alkitab dari 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 saudara-saudara sekalian. Bisa Pak di situ? Mari kita lihat bagian itu. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat saudara-saudara sekalian. Saudara sudah dapat, mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan itu saudara-saudara sekalian. Baik, demikian kata firman Tuhan. Bantuan untuk jemaat Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, nanti kita mau belajar dengan sebuah tema, tetap dengan tema teritori kita saudara-saudaraku. Irama Roh Kudus yang mendorong orang-orang percaya untuk memberi. Ya. Irama Roh Kudus yang mendorong orang-orang percaya untuk memberi dengan subtemanya, memberi bagi Tuhan adalah sebuah kesempatan dan kehormatan yang Tuhan beri bagi kita. Ya kan? Memberi bagi Tuhan adalah sebuah kesempatan dan kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar dari subtema ini maka kita memahami dengan jelas bahwa sebenarnya memberi itu adalah kesempatan-kesempatan yang baik gitu loh. Kehormatan yang Tuhan ingatkan dan Tuhan beri kepada saudara dan saya gitu. Jadi kalau ada saudara yang mulai mengeluh karena memberi atau malas memberi, maka saudara sedang membuang kesempatan itu gitu. Saudara sedang tidak menghormati Tuhan dalam apa yang Tuhan beri bagi saudara-saudara sekalian gitu. Sehingga saudara-saudaraku kalau kita membaca dalam pasal yang ke-16 dari 1 Korintus ini saudara-saudaraku, maka kita melihat bahwa pasal ini adalah pasal yang terakhir. Maka saudara-saudaraku sama seperti kebiasaan-kebiasaan surat menyurat dalam tradisi kuno saudara-saudaraku, maka setiap surat-surat dalam tradisi kuno, maka bagian-bagian terakhir yang ditulis saudara-saudaraku memang sering kali digunakan untuk memberikan nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk kecil yang sangat beragam. Jika saudara baca surat-surat Paulus, maka dikatakan kalau pada itu memberikan nasihat-nasihat. Maka ini memang sebuah ciri dari sebuah tulisan-tulisan kebiasaan-kebiasaan orang-orang
dalam tradisi kuno yang menulis sebuah surat. Jadi selalu diketahui itu nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk kecil yang itu memberikan ingatan-ingatan pada orang-orang yang membacanya. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 16, 1 sampai 4 ini, maka kita melihat dan belajar saudara-saudaraku bagaimana di sini Paulus berbicara tentang pengumpulan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Saya sudah pernah khotbahkan beberapa minggu lalu ya. Orang kudus di Yerusalem yang pada waktu itu mereka mengalami tantangan, mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang sulit. Sehingga saudara-saudara sekalian, Paulus mendorong orang-orang di Korintus untuk memberikan bantuannya kepada orang di Yerusalem, gitu loh. Dan juga orang-orang Makedonia harus membantu mereka juga untuk menolong orang-orang percaya di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku, bantuan-bantuan itu saudara-saudaraku dikatakan diberikan untuk orang-orang kudus, gitu loh. Orang-orang kudus. Kalau saudara membaca bagian dan bagian ini saudara-saudara sekalian, maka orang-orang kudus yang dimaksud orang kudus ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang kudus yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan adalah orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu saudara-saudaraku tidak semua orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, gitu. Ya kan? Ada orang Yahudi yang hidup dengan Taurat saudaraku, tapi ada juga orang-orang Yahudi yang dimenangkan oleh pelayanan Paulus dan mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tekanan-tekanan itu terjadi, gitu loh. Waktu mereka percaya kepada Tuhan, maka tekanan-tekanan dari pemerintah, pejabat-pejabat waktu itu menjadi tekanan yang sangat mengerikan, aniaya dan sebagainya, sehingga orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu yang disebut orang Kristen itu mengalami, saya katakan tadi, tantangan yang berat. Ya, tantangan yang berat, sehingga itu perlu bantuan itu. Nah, orang-orang kudus, saudara-saudaraku, pada bagian firman ini, maka dia merujuk kepada sebuah tanda identitas, gitu loh. Orang-orang kudus itu merujuk kepada sebuah status orang-orang percaya yang menunjukkan keperbedaannya dengan orang-orang lain, gitu loh. Jadi pada waktu Paulus katakan bahwa engkaulah orang-orang kudus, maka dia ingin menunjukkan sebuah perbedaan tentang orang-orang Yahudi Kristen dan orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, gitu loh. Perbedaannya di mana? Maka perbedaan bisa terlihat saudara-saudaraku dari sifat mereka, karakter mereka, perbuatan mereka. Maka dia akan berbeda dengan orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang mau saya katakan bahwa saat kita disebut sebagai orang Kristen atau kita memiliki identitas atau status yang dikatakan orang-orang kudus, ya kan? Maka saudara-saudaraku kita harus menunjukkan yang namanya keperbedaan kita, gitu loh. Keperbedaan kita dengan orang-orang yang bukan kudus atau bukan orang percaya kepada Tuhan. Dari cara apa? Cara bertindak. Dari karakter kita, sifat kita. Maka apa yang dikatakan orang-orang kudus saudara-saudara sekalian, maka Tuhan mau pada waktu kita menyatakan diri status kita, identitas kita menjadi orang-orang kudus. Maka pembelajaran pentingnya adalah bahwa saudara dan saya harus berbeda. Tidak hanya dengan seragam kita berbeda atau dengan kepangkatan kita berbeda, tidak. Tapi seluruh aspek kehidupan kita, karakter kita, perbuatan kita, sifat kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita, cara mengatasi persoalan-persoalan kita, saudara-saudara sekalian, maka dia harus berbeda dengan orang-orang dunia. Ya kan? Ya, baru mulai nih. Udah ada kode alarmnya, Pak. Ya kan? Saya selalu bilang, kemana saya bilang gimana di GPS ya. Pada waktu orang muda Askenas bilang waktu dia belum percaya kepada Tuhan dia mau bunuh diri misalnya gitu. Setelah percaya kepada Tuhan maka dia tinggalkan pola pikir itu. Jadi saudara diberkati Tuhan, saya katakan bahwa waktu engkau berbicara tentang kehidupan orang kudus, orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, orang yang terima Yesus, kalau sikap kita, karakter kita sama saja dengan orang-orang dunia ini, maka saudara perlu mengoreksi lagi tentang status orang kudus itu. Kalau saudara bicara tentang engkaulah orang kudus, orang percaya kepada Tuhan, tapi ibadahmu pun malas-malasan, pelayananmu pun gak sungguh-sungguh, mesbahmu pun gak benar kepada Tuhan, maka engkau perlu mengoreksi tentang status orang-orang kudus itu. Gitu loh. Karena apa? Karena inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada semua orang-orang yang dilayaninya. Sehingga pada waktu dia bicara kepada orang percaya di Roma, saudara-saudaraku, di mana juga di Roma itu ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan dan yang belum percaya kepada Tuhan. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, dan itulah yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 tersebut. Pemahaman ini jelas.
Maka pada waktu Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus, orang-orang di rumah dengan perkataan orang kudus itu, maka apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita, maka saudara dan saya tidak boleh serupa dengan dunia ini. Walaupun kita ada di dunia ini. Nah ini kan penting. Ya kan? Ini kan penting. Kalau gereja ini misalnya sudah menjadi panjang seperti ini gitu loh. Lalu siapa yang mengisinya misalnya seperti itu? Ya kan? Di mana orang-orang kudus? Di Koros 2 Surabaya. Di mana para ofisir setempat yang harusnya dalam ibadah mereka pada hari Minggu? Di mana para guru-guru sekolah Minggu yang harus duduk melayani, menyembah Tuhan sebelum masuk dalam sebuah pelayanan sekolah Minggu? Nah ini perlu pertanyaan-pertanyaan itu. Perlu mengoreksi tentang status hidup saudara dan saya. Gitu loh. Kalau hari Minggu seperti sebagai kita katakan orang percaya kepada Tuhan, KTP-nya orang kudus dan sebagainya, tapi kita enggak beribadah, kita enggak datang ke gereja karena kecapean dan keletihan kita tidur di rumah, kita bermalas-malasan di rumah, oh nanti saya datang beribadah. Saudara perlu mengoreksi tentang status orang-orang kudus atau orang percaya yang saudara tempatkan dalam diri kita. Ini penting saudara sekalian, banyak sekali begitu. Yang tinggalkan pelayanan, yang mulai bilang oh nanti dulu saya sibuk, oh gantikan dulu saya, nanti dulu saya melayani dan sebagainya. Dan ini terjadi. Dalam semua kehidupan orang percaya, pertanyaannya apakah disebut dengan status orang-orang kudus yang Paulus katakan itu. Pada waktu dia bicara kepada orang-orang di Korintus, bahwa ada orang kudus yang semua kita bantu, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar kehidupan sebuah kepercayaan sungguh kepada Tuhan. Jadi penting pemahaman yang benar saudara sekalian. Status saudara dan saya, identitas kita saudara-saudaraku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang kudus itu, maka kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada waktunya nanti. Jadi mari kita belajar untuk itu. Saya harus terus berbicara hal ini karena gereja ini semakin panjang saudara sekalian. Dan saya perlu harus menambahkan jemaat-jemaat lebih banyak di gereja ini. Pekerjaan saya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepentingan gereja ini apa? Saya kepentingan untuk mengingatkan kita beribadah kepada Tuhan. Kepentingan saya apa? Mengingatkan saudara untuk setia kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kepentingan itu mulai ditolak gitu loh. Mulai kepentingan bilang, mayor kok bicara tentang terus datang gereja, rajin ibadah dan sebagainya gitu. Dan ini terjadi saudara sekalian, terjadi. Dan saya gak pernah menyerah karena itu kepentingan saya. Untuk menyampaikan suara Tuhan itu. Jadi belajar untuk hal itu. Sehingga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 16-4 ini, maka dalam pembacaan ini Paulus sedang menekankan, dia katakan bahwa ciri orang-orang kudus, orang yang percaya kepada Yesus, maka ada karakter, ada sebuah sifat hidup untuk mau memberi kepada Tuhan, itu karakternya. Ya kan? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu punya karakter saudara-saudara sekalian, karakter atau sifat hidup yang mau memberi. Kenapa? Sebab saudara-saudaraku memberi itu, saya mau katakan, itu adalah hal yang sangat penting di mata Tuhan. Bukan di mata saya. Bukan tuh supaya opsirnya kaya, enggak. Tapi itu penting di mata Tuhan. Kenapa? Kita baca Alkitab saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat pengajaran pertama tentang pemberian seorang janda. Kenapa Yesus harus ada di depan peti persembahan itu dan melihat orang datang memberikan persembahan-persembahan itu? Dia pelototi. Apakah kalau saya kasih persembahan begini saya ini? Ada yang cuma isi di sana, di sini nggak ada misalnya. Nggak enak pastinya kan. Tapi melakukan itu di rumah ibadah. Dia memperhatikan dengan detail orang-orang yang datang memberi persembahan di kota persembahan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara-saudaraku, Yesus mengajar bahwa pemberian itu, memberi itu ada hal yang penting di mata Tuhan. Saudara ingat seorang wanita yang menuangkan minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Yudas bilang, kenapa harus buang-buang uang? Tapi Tuhan bilang, berhenti. Dia melakukan apa yang terbaik yang bisa beri kepada Yesus. Dan inilah hal memberi yang saya katakan bahwa memberi itu sangat penting di mata Tuhan. Tapi banyak orang yang marah. Iya enggak? Jujur enggak kira-kira? Gimana kira-kira? Setuju enggak? Banyak orang yang mulai marah kalau bilang, waduh di pendeta nih kok bicara masa persembahan terus. Waduh mayor nih bicara tentang persembahan terus, mulai dia gelisah. Duduknya mulai kanan kiri, mulai gini kakinya mulai serset. Oh enggak apa-apa. Ya.
mulai begini, kapan nih khotbah selesai? Ini bicara persembahan terus, mulai gelisah dan sebagainya. Banyak saudara sekalian. Banyak. Tapi ingat tahu saudara sekalian bahwa memberi itu adalah hal yang penting di mata Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, itu ditekan oleh Paulus dalam pembacaan kita bahwa orang-orang percaya di semua Roh Kudus itu harus dikatakan memberi dengan benar kepada Tuhan. Perhatikan yang pertama, saya nggak bisa di sini, ya di situ ya. Ayat yang pertama. Dia bilang apa gini? Tentang pengumpulan uang bagi orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan pada jemaat-jemaat di Galatia. Mengapa penting saudara-saudara sekalian pemberian itu? Paulus bilang kamu harus memberi dengan benar. Bagaimana dengan benar? Memberi sesuai dengan petunjuk. Petunjuk-petunjuk yang pernah kusampaikan bagi orang di Galatia. Petunjuk apa? Petunjuk dasar firman Tuhan. Tidak mungkin Paulus menyampaikan petunjuk memberi dengan akal pikirannya, tidak. Tapi jelas dengan pemberian firman Tuhan. Sehingga kita belajar pada hari ini saudara-saudaraku dari 1-16 ini, bagaimana kita bisa memberi dengan benar sesuai dengan petunjuk Tuhan. Maka yang pertama firman Tuhan kata dalam ayat yang kedua. Pada hari pertama tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, misalkan suatu menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Yang pertama, dalam memberi dengan benar sesuai petunjuk firman Tuhan, ingat itu. Sesuai dengan firman Tuhan yang pertama, harus memberi secara teratur. Harus teratur saudara sekalian. Dikata apa? Pada hari pertama dari apa? Kelihatan dia, nggak kelihatan ya? Ayat pertama tadi apa? Dari tiap itu. Agak susah kita ngomong kalau masa persembahan ini ya. Agak suaranya agak batuk nih, mayor nggak bisa. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, 2 bulan sekali mayor gitu ya. Tiap-tiap minggu. Artinya apa? Paulus menawarkan jemaat untuk memberikan pemberian mereka, bantuan mereka, persembahan mereka pada hari pertama setiap minggunya. Kenapa? Karena hal ini merujuk pada hari Minggu. Maka kalau saudara belajar dari kisah pasal yang ke-20 dan yang ke-7, maka saudara belajar bagaimana jemaat mula-mula memang mereka itu terbiasa berkumpul pada hari-hari Minggu. Untuk apa? Untuk memperingati kebangkitan Kristus dan memecah-mecahkan roti. Itu tradisi mereka saudara berkati oleh Tuhan. Sehingga Paulus katakan, kalau engkau ingin memberi, maka harus engkau memberi dengan secara teratur. Teratur saudara sekalian. Secara teratur. Memberi dengan secara teratur itu menekankan tentang apa? Tentang kedisiplinan. Saudara tahu bahwa Allah itu kan disiplin. Konsep hidupnya itu kan disiplin. Cara kerjanya itu disiplin. Gak lompat-lompat sini, dia bertahapnya luar biasa, penciptanya luar biasa. Sampai bicara dengan luar biasa, itu penuh kedisiplinan saudara-saudara sekalian. Memberi dengan teratur itu bicara dengan kedisiplinan, itu bicara tentang sebuah komitmen kita untuk memberi. Artinya saudara-saudaraku, kita tidak hanya memberi pada momen-momen tertentu. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita harus memberi kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai gaya hidup kita. Sebagai apa? Sebagai rasa hormat saudara dan saya kepada Tuhan. Itu menjadi penting. Ya kan? Kalau saudara belajar dalam kitab-kitab imamat saudara-saudara sekalian dikatakan kalau mereka tidak memberi persembahan pada hari-hari pertama tiap-tiap minggu, kalau lewat harinya mereka harus tambah lagi 1/5 persembahan itu saudara sekalian. Itu imamat bilang. Kalau dia lupa kasih persembahan perpuluhannya pada hari ditentukan itu, lalu dia kasihkan minggu depan atau minggu lagi, maka ditambah 1/5 lagi dari apa yang sudah dia siapkan sesuai dengan aturan itu. Ini Alkitab bilang. Jadi sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa memberi dengan secara teratur itu tentang mengajar kedisiplinan, tentang komitmen kita, tentang bagaimana kita menghormati Tuhan, itu menjadi penting. Gitu loh, menjadi penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa begitu sulit untuk kita berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tapi mau saya katakan waktu orang hidup dalam sebuah kedisiplinan, orang hidup dalam sebuah keteraturan, orang punya dengan komitmen penting, orang punya kehidupan yang menghormati Tuhan, saya mau katakan maka hidupnya akan mengalami yang namanya kelimpahan berkat daripada Tuhan. Ini jaminan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, harus bisa teratur. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua,
Ayat yang kedua juga saudara-saudara sekalian. Bagaimana memberi yang benar saudaraku? Yang kedua juga kita belajar bahwa memberi yang benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan adalah memberi itu merupakan kewajiban pribadi. Ya kan? Ayat 2 bilang apa begini, hendaklah kamu masing-masing. Perhatikan itu. Hendaklah kamu masing-masing. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, Paulus ingin bilang ini, bahwa memberi itu merupakan kewajiban setiap pribadi. Ya kan? Merupakan bagaimana kita bagaimana kita menghormati Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Malaiki pasal yang ketiga, coba lihat itu ya. Ya kan? Ayat yang ke-8 saudara-saudaraku, saudara belajar tentang bagaimana Tuhan bilang kepada bangsa itu bahwa mereka bangsa yang menipu Tuhan, saudara sekalian. Ya kan? Menipu Tuhan. Dalam ayatnya yang Malaiki pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dibilang gini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun dibilang kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi mereka berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mereka tanya kepada Tuhan. Maka dia katakan mengenai persembahan berpuluhan dan persembahan khususmu. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa bangsa itu telah menipu Tuhan. Dengan apa? Dengan cara mereka tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jadi apa artinya? Perlu kesadaran penting bahwa keberadaan hidup saudara dan saya, ingat itu. Keberadaan hidup kita dan semua kelengkapan yang kita miliki dalam hidup ini, saya mau bilang, itu adalah perbuatan Tuhan. Ya kan? Perbuatan Tuhan. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa kamu telah dibeli, dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Jadi pemahaman inilah yang ingin Paulus geser kepada orang-orang di Korintus dalam tulisan pada pasal yang terakhir, bahwa dalam 1 Korintus 6:20 dikatakan keberadaan hidupmu. Orang-orang itu orang yang kaya, saudara sekalian. Banyak konglomerat di Korintus itu. Orang yang berduit, orang Kristen yang punya uang banyak, strata hidupnya luar biasa. Sehingga Paulus bilang, kamu ingat loh, apa yang kamu punya hari ini, harta, kedudukan dan jabatanmu, itu karena perbuatan Tuhan sebelumnya. Apa itu? Karena apa? Karena kita sudah dibeli dan harganya terus sudah dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sadarkan ini. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kata tubuh itu menyatakan keberadaan seluruh hidup kita. Dan dengan dasar inilah Paulus menekankan pada pasal 16 tersebut bahwa hendaklah kamu masing-masing. Karena Tuhan memberi kita tidak per kepala keluarga, saudara sekalian. Benar enggak? Iya kan? Tuhan enggak beli saya dan seluruh keluarga saya enggak. Tapi saya beli sendiri dibayar. Istri saya dibayar sendiri, anak-anak saya sendiri, demikian. Saudara dibeli sendiri suaminya, istrinya, anak-anaknya. Itu satu demi satu dibeli oleh Tuhan. Dan harganya tidak kreditan seperti kita beli sepeda motornya suka kredit misalnya. Atau beli HP kredit. Atau beli TV kredit. Apa yang kredit sekarang nih? Iya toh? Tidak. Tapi dibilang harga itu sudah dibayar. Karena kita masing-masing dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Maka dia bilang, hendaklah kamu masing-masing. Masing-masing. Harus memberi kepada Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, Salomo bilang juga. Dalam Pengkhotbah 3:13, coba aja selit muka. Pengkhotbah 3:13. Saudara bisa lihat di sini, sudah dapat? Dibilang apa itu? Pengkhotbah 3:13 dikatakan, dan bahwa setiap orang, apa dibilang? Dapat makan, minum, dan apa? Menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah apa? Pemberian Allah. Jadi ini kan luar biasa sekali. Sebelum Paulus bilang itu kepada orang-orang di Korintus, Salomo bilang, apapun yang kau sudah punyai,
Bahwa waktu engkau bisa makan apa, makan babi hong, makan capcay, makan apa nama itu, kue tiaw goreng. Saya terus ingat kue tiaw goreng, saya ingat terus saya ingat kue tiaw goreng itu. Makan apapun yang saudara nikmati, burger, hamburger, burger, apa namanya semua. Apapun yang saudara makan itu. Dan saudara bisa minum apa namanya, Starbucks, apa itu namanya. Ya kan, minum minum ini, minum itu. Ingat saudara sekalian. Dan menikmati kesenangan itu. Ada mobilnya satu, mobilnya dua, rumahnya bertingkat. Iya kan? Hartanya banyak. Alkitab bilang apa? Itu juga adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, hukumnya artinya apa? Wajiblah hukumnya untuk kita harus memberi kepada Tuhan. Ini hukumnya wajib. Ya kan? Wajib hukumnya. Enggak boleh enggak. Saudaraku berkata oleh Tuhan, maaf kalau saya katakan bahwa banyak orang Kristen yang menipu Tuhan. Banyak. Ibadahnya luar biasa. Melayaninya luar biasa. Tapi menjadi tukang tipu dalam hal memberi kepada Tuhan. Maaf saya bilang ini. Banyak kita seperti bangsa itu. Yang Maleakhi 3:8 katakan, engkau sudah menipu aku. Sakit nggak ditipu? Siapa yang pernah ditipu di sini? Ada yang pernah ditipu? Ada nggak pernah ditipu nih? Ada ya? Sakit nggak ditipu Pak? Sakitnya bukan di sini saudara sekalian, tapi di kantong. Habis uangnya. Sakit ditipu. Kira-kira Tuhan sakit nggak kita tipu? Sakit nggak Tuhan ditipu? Tuhan sakit kalau saudara tipu. Ini terjadi. Mari kita saudara belajar untuk melihat. Saya mau ajak kita untuk melihat dari ujung rambut kita, yang punya rambut ya. Dari ujung rambut kita saudara sekalian, sampai ujung kaki kita. Lihat, perhatikan semua yang apa dalam diri kita. Sadarkah kita bahwa ini pemberian Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita ada dari ujung rambut ujung kaki sampai hari ini? Inilah karena saudara dan saya telah dibeli oleh Tuhan. Dan harganya telah lunas dibayar. Ini menjadi penting. Sehingga apa? Sehingga bagaimana kita dengan benar itu, kita harus memberi karena merupakan kewajiban pribadi. Karena kita sudah diberi dengan harga yang mahal dengan darah Kristus di Golgota itu. Bapak berkata oleh Tuhan, yang ketiga kita belajar apa? Dalam ayat kedua juga masih. Memberi dengan benar itu menurut Paulus kepada orang di Korintus, saudara-saudaraku, maka kita harus memberi dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar dikatakan ini. Pada pertama tiap-tiap minggu adalah kamu masing-masing sesuai dengan apa kamu yang peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumuman baru diadakan kalau aku datang. Artinya apa saudara-saudaraku? Memberi dengan sikap hati yang benar. Memberi sikap hati yang benar. Dalam memberi itu terlihat dari sebuah motivasi dan tujuan kita dalam memberi. Untuk apa kita memberi? Itu penting. Untuk apa saudara memberi? Itu penting. Dan hal ini ditekankan oleh Paulus kepada orang di Korintus, saudara-saudara sekalian. Pernyataan tentang sikap hati atau motivasi yang benar dalam memberi terlihat dengan dalam kalimat supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus bilang gitu. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Artinya Paulus ingin menekankan bahwa saat mereka memberi, maka janganlah mereka memberi karena motivasi yang salah. Apa itu? Karena manusia. Paulus bilang itu. Jangan kumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Maka Paulus ingin sampaikan kalau harus memberi kepada orang, makanya motivasinya jangan salah. Jangan karena manusia. Artinya apa? Paulus tidak ingin orang percaya di Korintus itu memberi saat atau karena Paulus datang. Baru cepat beri. Itu kan dikatakan oleh Alkitab tadi. Janganlah diberikan persembahan itu dikatakan kalau aku baru diadakan kalau aku datang. Wah Paulus mau datang nih, kumpul banyak-banyak ayo ke persembahan. Itu salah. Itu salah. Sehingga Paulus bilang harus beri motivasi yang benar, jangan salah. Jangan kamu memberi karena saya sudah datang, baru kamu kumpul uang tuh untuk persembahan orang-orang di Yerusalem, salah. Paulus ingin bilang jangan kamu memberi karena saya datang. Atau saudara-saudaraku, Paulus bukanlah alasan untuk memberi.
Itu disampaikan pada orang di Korintus dalam ayat itu. Tetapi saudara-saudaraku penting mereka memberi karena apa? Karena Tuhan sudah mau berkorban bagi hidup mereka dan Tuhan sudah memberkati hidup mereka. Jadi motivasi itu penting. Ya kan? Kalau opsirnya dia senangi persembahannya luar biasa. Itu ada saudara sekalian. Oh, udah 7 tahun jadi opsir bisa di mana-mana lah. Ya kan? Waduh, kalau opsirnya dia senangi motivasinya luar biasa. Pelayanannya jago sekali. Ya kan? Ada saudara itu. Wah, dia opsinya dia sukain, wah pelayanannya luar biasa. Pagi sore pokoknya datang terus. Gitu opsinya pindah, dia pun hilang. Gitu opsinya pindah, persembahannya pun nggak ada lagi. Ada saudara sekalian. Tapi bukan di sini. Itu ada di mana? Di Bitung. Gitu ya, di Manado kata orang itu. Ya, di Medan, di mana-mana lah pokoknya gitu. Ada. Di sini ada nggak itu? Ada nggak di sini tuh? Hah? Nggak ada ya? Haleluya, haleluya, praise the Lord, haleluya. Nggak ada sini ya? Ada, nggak ada. Saya pun sebenarnya nggak ada. 5 tahun saya di sini saya lihat nggak ada 1 orang, tapi ada banyak orang hitungin. Ya kan? Nah, tuh. Jadi motivasi terjadi manusia gitu. Jadi motivasi kita harus jelas. Kita melayani, kita beribadah, kita memberi. Apa tujuan kita untuk itu, saudara sekalian? Untuk apa? Hormat Tuhan atau hormat manusia? Mana kita harus lakukan dan kita belajar untuk itu. Ya kan? Lalu apa Tuhan Paulus katakan? Jangan pada waktu aku baru datang kau beri persembahan itu, jangan karena terpaksa. Jadi harus jelas. Tujuan kita memberi jangan karena terpaksa. Pemberian yang menunjukkan hati Tuhan itulah pemberian dengan kerelaan. Ayat 2 dikatakan tadi, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ya kan? Apa yang kamu peroleh. Tuhan mau kita melakukan apapun dengan ketulusan hati. Saudara mau melayani dengan ketulusan hati. Mau ibadah dengan ketulusan hati. Pak Yupito bilang, saya dengan hati mayor. Oh setuju, saya juga dengan hati. Saya punya hati juga gitu ya. Dengan hati. Saudara melakukan apapun dengan hati, jangan dengan terpaksa. Kalau saudara lakukan dengan terpaksa dan bersungut-sungut, itu tidak akan menjadi berkat bagi dirimu dan juga bagi pelayan di mana kau melayani. Tapi penting yang namanya kita harus melakukan dengan ketulusan hati kita. Seperti bilang pada orang di Korintus itu, kalau engkau memberi, berilah dengan kerelaanmu sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saya pernah ajar satu jemaat di sebuah desa. Saya bilang, kamu itu kasih persembahan biar gampang apa? Mereka hidupnya dengan jualan, pecah-pecahkan batu. Saya bilang, kalau kamu tiap hari dapat 10.000, sisihkan 1.000 rupiah. Besok dapat 14.000, sisihkan 500. Kamu kumpul, kita bilang untuk kumpul, maka pada hari Minggu pertama, maka saya mau katakan persembahanmu bisa lebih daripada yang kau dapat dalam bulan itu. Dan buat itu saudara-saudaraku, mereka lakukan itu. Gereja itu bertumbuh luar biasa. Yang dulu opsi nggak dapat gaji apa-apa, saudaraku, nggak dapat gaji penuh saudara sekalian. Kita mulai ajar, saudara tahu, berkelimpahan luar biasa. Saya nggak pernah percaya gereja itu saudaraku, koros itu. Kami pindah saudara, mereka bisa kasih kita uang 20 juta. Mereka cuma tukang pukul pecah-pecah ke batu. Jual di pasar, jual cabai kecil-kecil saudara sekalian. Tapi saya ajar kalau kau memberi persembahan, jangan tunggu akhir bulan, gak bisa. Kau jualan ini kau dapat 1.000 rupiah, 10.000 sisihkan 1.000, simpan buat kotak persembahan di rumah, simpan 1.000. Besok dapat 2.000, simpan 20.000, simpan 2.000. Besok dapat 30, simpan 3.000. Coba kumpul dalam tiap-tiap minggu pada hari Minggu pertama. Banyak nggak kira-kira? Banyak saudara sekalian. Banyak. Dan ini mau saya katakan kepada kita. Kita harus mau memberikan apapun dengan ketulusan hati. Kenapa saudaraku? Karena kita perlu belajar. Tuhan tidak melihat rupa. Tapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Tuhan melihat apapun kau lakukan bagi Tuhan. Gak perlu orang itu. Gak perlu. Orang bilang gini, tulis-tulis dong di majalah, masukkan foto di majalah. Saya bilang enggak lah. Saya kurang begitu suka, enggak kurang pinter saya kirim foto ke majalah kita enggak begitu suka saya maksudnya. Saya pikir saya buat sesuatu Tuhan lihatlah gitu loh. Tuhanlah yang tahu apa yang saya lakukan gitu loh. Pujian manusia terbatas, tapi pujian Tuhan menjadi kekal atas hidup saudara dan saya. Yang terakhir saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memberi yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kita harus memberi dengan tanggung jawab. Ayat 4 bilang gini saudaraku, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku.
Pada ayat ini saudara-saudara kita belajar tentang sebuah tanggung jawab. Paulus sangat bertanggung jawab atas pemberian yang hendak dikirim ke orang-orang percaya di Yerusalem. Dan terlihat dari mana? Dia katakan, ia mau pergi ke Yerusalem. Dia katakan demikian, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Tanggung jawab Paulus di mana saudara-saudaraku? Tanggung jawab Paulus dia ingin melihat, ingin memastikan saudara-saudara sekalian bahwa bantuan itu sampai kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Paulus sangat bertanggung jawab kepada siapa? Orang di Makedon yang memberikan persembahan, kepada orang di Korintus, dan dia juga sangat bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya mau bilang dalam bentuk khotbah ini saudara sekalian, hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Ingat itu. Hidup ini sebuah tanggung jawab. Artinya apa? Artinya adalah apa yang kita miliki saat ini, yang ada di dunia ini, saya mau katakan ini adalah haknya Tuhan. Ini haknya Tuhan. Kalau itu bicara tentang haknya Tuhan, maka saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan beri kepada kita dalam dunia ini kepada Tuhan. Itu harus jelas. Harus bertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini saudara-saudara sekalian, apakah itu hal yang baik, hal yang jahat, maka semuanya itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya adalah harta kita, uang kita, apa yang ada pada kita, pelayanan kita, ibadah kita pun harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat itu saudara sekalian. Jadi kalau ibadah-ibadah yang benar, melayani dengan benar, kenapa? Karena Tuhan pertanggungjawaban. Saya mau baca ayat ini. Ibrani 4 ayat 13. Dibilang gini. Ibrani 4:13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ingat itu. Perhatikan, buka telinga baik-baik, mata lebar-lebar, jangan cuma mengantuk kita ini. Dan tidak ada satu manusia pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka depan mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus apa? Memberikan pertanggungjawaban. Ingat itu saudara sekalian. Saudara bisa melayani mayor, saya lakukan ini, saya lakukan ini, oke. Tapi saya mau katakan, saya nggak pernah tahu bagaimana saudara melayani. Tapi saya mau katakan Tuhan bilang apa? Semuanya telanjang. Saudara bilang, oh mayor saya melayani, saya oke, makasih saudara melayani. Saya nggak tahu saudara atau nggak tahu, saya nggak pernah tahu itu. Pokoknya saudara melayani, saya senang, saya puji Tuhan saudara melayani. Tapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kau lakukan bagi Tuhan. Semuanya telanjang saudara sekalian. Kalian tersembunyi. Jadi saudara saya katakan, jangan kita sombong. Kalau Alkitab katakan, jangan kita memegahkan diri. Karena pekerjaan kita, harta kita, uang kita. Yang membuat kita jauh. Yang membuat kita melupakan bahkan meninggalkan ibadah kita. Meninggalkan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan dan harta dan uang kita. Saya belajar dan melihat kita bisa kerja sampai tidak tahu waktu. Apapun kita kerjakan. Hanya untuk apa? Jabatan kita. Hanya untuk apa? Untuk uang. Untuk apa? Mendapat pengakuan dari bos. Wow, hebat, kerja luar biasa. Kita bisa jalan-jalan dengan kesenangan kita saudara-saudara sekalian. Tapi banyak kita mengabaikan ibadah, tugas pelayanan kita karena hal-hal tersebut. Belajar untuk melihat itu saudara sekalian. Tanggung jawab masing-masing diberikan kepada kita. Berapa banyak jemaat-jemaat kita nggak datang beribadah dan tidur di rumah? Ada nggak? Oh nanti sore aja saya gereja mayor, nggak usah pagi. Ada nggak? Ada. Ada. Ingat saudaraku, Tuhan minta pertanggungjawaban. Saya nggak bisa menolong keluarga dan anak saya. Ibu Selamat nggak bisa tolong cucu-cucu dan anak-anaknya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa saudara sekalian. Kepala keluarga nggak bisa menolong istri anaknya, nggak bisa dalam pertanggungjawaban itu. Kita masing-masing bertanggung jawab. Jadi jangan kita bermegah. 2 Korintus 10, 17 katakan demikian. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, perhatikan itu. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saya mau katakan saudara-saudaraku bahwa orang-orang yang memegahkan diri, orang-orang yang sombong, orang yang tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang Tuhan lakukan, saya mau katakan dia tidak pernah tahan uji dalam setiap ujian. Tapi Alkitab bilang, orang yang mengagungkan Tuhan,
Orang yang dipuji Tuhan, maka dia akan menjadi kokoh dan kuat di atas setiap ujian-ujian hidup yang dia alami. Mari kita belajar untuk hal itu, saudara-saudara sekalian. Saya terus mengumandangkan ini. Saya rindu gereja ini penuh bagi dalam Tuhan. Dan saya tahu masih banyak saudara sekalian. Jemaat-jemaat kita belum tahu beribadah, saya tahu itu. Mari belajar untuk menghargai Tuhan. Beri waktu kepada Tuhan. Jangan kita bisa kerja, kita bisa pergi kemana, kita lelah, kita capek. Besok bilang, aduh saya gak bisa gereja dulu nih. Saya capek, saya ngantuk, saya lelah. Karena saya kerja sepanjang malam kemarin. Sudah berkati oleh Tuhan, ingat kemarin kau pun diberkati oleh Tuhan. Engkau bisa selamat dengan pekerjaanmu, engkau bisa diberkati pekerjaanmu. Itu juga karena Tuhan. Kenapa hari Minggu kau boleh katakan, Tuhan saya mau ibadah karena saya capek. Bukan kita menjadi orang yang sombong. Bukan kita menjadi orang yang angkuh. Mari belajar untuk melihat bahwa setiap detik yang Tuhan beri bagi hidup kita adalah harga yang mahal yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Setiap detik yang Tuhan beri bagi kita, ingat, itu pengorbanan tetes-tetes darah, lambung yang tertusuk di kayu salib. Hanya untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita malas melayani Tuhan? Kenapa kita mulai tinggalkan tanggung jawaban kita untuk beribadah dan melayani Tuhan? Saya perlu mengoreksi bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya akan terus mengumandangkan ini, saudaraku. Maaf saya katakan, saya akan terus berbicara hal seperti ini. Saya ingin bahwa waktu Tuhan datang, kita masing-masing bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya persembahan kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Minggu depan kita masuk dalam mesbah persanggal diri, dan saya percaya saudara siapkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudaraku. Seperti Rusa yang dinyanyikan tadi, saudara-saudaraku, tekan pujian itu. Rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau, saudara-saudaraku. Dengan pujian ini kita mau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita mau waktu itu berdoa hari ini kepada Tuhan. Mari kita coba merenungkan apa arti hidup saudara dan saya sampai hari ini. Mari kita coba belajar melihat ujung rambut kita, saudara sekalian, sampai ujung kaki kita. Semua karena darah Kristus bagi hidup saudara dan saya. Ambil waktu sejenak. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk merenungkan hidup ini. Kalau saudara mau berlutut ingin berdiri, lakukan itu saudara sekalian. Untuk apapun yang saudara lakukan hari ini. Tanggung jawaban yang Tuhan dari saudara dan saya, semuanya telanjang di hadapan Tuhan dan tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu sekali katakan sama-sama, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu. Mari kita ambil waktu sejenak saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa kepada Tuhan, lakukanlah itu. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus,
Jamalah Yesus segala-galanya atas hidupmu, saudara-saudara sekalian. Saya akan berdoa hari ini. Kalau saudara ingin berlutut lakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Minta hari ini Tuhan menjamah hidup saudara dan saya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan mesra, Amin. hatiku rindu menyembah. Oh, panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi. Saya mau kita memanggil Yesus tanpa musik. Katakan sama-sama tanpa musik. Lebih kuat. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Kau berarti bagiku. Dia sangat berarti, saudara sekalian. Panggil dia. Yesus. Dia ada di sini. Dia siap memberkatimu. Kau segalanya. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Katakan sama-sama sekali lagi. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Yesus yang ada di tempat ini Bapa. Hamba menyerahkan setiap kami yang berdiri di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Mereka yang beri menghadap Engkau hari ini Bapa, apapun menjadi pergumulan mereka dan doa mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan hidup mereka, menjamah mereka. Kami yang duduk, kami berdoa dengan doa-doa kami Bapa. Kiranya Engkau menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kami melakukan terbaik bagi Tuhan, memberi hidup kami yang terbaik, karena kami tahu Tuhan meminta pertanggungjawaban dari hidup kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, mereka-mereka yang tidak bisa datang pada pagi hari ini, yang mereka sengaja tidak datang, mereka yang malas beribadah kepada Tuhan, mereka tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, ingatkan mereka untuk bermegah dalam Tuhan. Dengan karena kesibukan mereka bekerja, kesibukan mereka beraktivitas, mereka lelah dan capek dan letih, mereka gak mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami berdoa, Roh Kudus Tuhan melawat dan menjamah setiap hati umat-umat Tuhan. Para ofisir setempat, Tuhan jamah mereka, supaya identitas, status itu mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Baik, saya rasa itu ya, saudara-saudara. Jadi saya sudah WA di grup ya, di grup OS dan WL. Itu sudah lihat ya, sudah baca ya. Saya harap saudara baca itu ya, yang saya kirim itu. Undangan saya kirim, saudara bisa perhatikan tuh nanti sore kegiatan itu. Lalu kemudian tadi udah ya tanggal 6 ya, hari Rabu ya, di sini tempatnya. Ya, ibadah jam 7 saudara-saudara sekalian. Jam 7. Kemudian saya juga di Rebo nggak ada di tempat saudara sekalian, saya pergi. Jadi nanti ada Ibu Mayor juga. Saya
pergi kegiatan dari kampus sampai hari Minggu, saudara sekalian. Ada kegiatan residensi dan seminar dilakukan, jadi ada 4 hari ya. Jadi ada kegiatan dari kampus, jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Minggu. Tapi ada Ibu Mayor di tempat untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Tapi nanti di ibadah hari Rabu itu saya masih ada. Saya berangkatnya malam, jam 12 malam. Jadi masih ada juga untuk ibadah itu. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian. Lalu yang berulang tahun. Ibu Anton gini, Ibu Anton. Ya, Ibu Sri Kenconowati. Ibu Anton, betul Bu ya? Ya, saya baca dulu nih. Nanti habis ini baru kita panggil Ibu ini ke depan. Lalu ada Ibu Lingga tanggal 7, ya, kita bersyukur juga Bapak Lingga sudah dalam keadaan baik, berjalan baik, saudara-saudara sekalian sudah dengan baik. Lalu tanggal 8 ada Ibu Lipik Lian, ya, itu tanggal 8, ya, berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita nyanyikan Korea, bertambah-tambah mulia. Baik. Mari, Ibu Anton, sini Ibu Anton. Kok malu? Sini. Di atas. Bertambah-tambah mulia, kita nyanyikan. Yo, 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 yo. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah, sekali kata bertambah-tambah mulia, bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya. Berkat yang diberikan dengan kelimpahan, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat Tuhannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Happy birthday to you, yo yo yo. Happy birthday to you, happy birthday to you, yo yo yo. Happy birthday, God bless you. Happy birthday, happy birthday to you, yo yo yo. Happy birthday to you, happy birthday, God bless you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, God bless you. Sama-sama, happy birthday to you. Hip hip hurrah, hip hip hurrah. Tuhan berkati ya, Ibu Anton. Mau apa? Mau kesaksian apa? Enggak tahu. Oh iya, silakan Bu. Silakan sedikit. Ini biasanya kata-kata ini bagus nih. Hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Mayor dan jemaat yang ada di sini. Selama 40 tahun saya beribadah di sini. Baru hari ini saya dinyanyikan lagu Happy Birthday. 40 tahun. Ya, saya juga berterima kasih sama besti-besti saya yang udah menyiapkan surprise buat saya. Tahun lalu ibadah Padang ya. Hah? Bestinya Ibu Lydia Kumalasari. Semua besti itu anak-anak saya. Ya, Losa ini sudah umur 40 ya. Losa ini 40. Tahun lalu ulang tahun perkawinan di Ibadah Padang 41 tahun. Dan sekarang sudah 65 tahun. Saya dulu, sekarang, dan selamanya akan mengikut Tuhan Yesus di Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati Bu ya. Baik, kita akan berdoa ya. Kita akan berdoa.
berdoa juga Ibu Anton, juga kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudaraku, sebentar ada sekolah minggu, Pak Budi tetap ada sekolah minggu ya. Ini Tuhan berkati. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan dan kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga Tuhan sudah menambahkan usia bagi Ibu Anton. 65 tahun Tuhan pelihara hidupnya. Terima kasih untuk semuanya, kami berdoa Tuhan memberkati Ibu Anton, berikan Ibu sehat dan kekuatan, kesehatan selalu Bapak, sehingga dalam kekuatan itulah dia terus boleh mengalami bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagi Pak Anton juga Tuhan memberkati sebagai suami dan mendampingi Ibu Anton, Tuhan berikan juga kekuatan kesehatan, juga anak-anak mantu cucu yang bersuka cita, Tuhan juga memberkati. Kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani, Tuhan juga memberkati mereka. Baik kami hamba-hambamu, Tuhan juga kami berkati. Juga para singers hamba berdoa, Tuhan berkati. Main musik Tuhan berkati. Yang mengatur sound system Tuhan berkati. Tim kolektan Tuhan berkati. Yang berkat LCD Tuhan berkati. Kami sudah datang pun Tuhan berkati. Sekarang Tuhan kami akan pulang. Tuhan berkati dalam perjalanan tiba dengan selamat. Dan kami juga berdoa untuk semua kegiatan kami, baik ibadah sekolah minggu dan tebusan pada sore hari. Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa. Makasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.